Tetap cuan walau ekonomi menantang. Gimana caranya? Jawabannya relatif guys. Tapi yang pasti Anda harus memahami profil risiko masing-masing. Bisa nggak Anda agresif naruh uang? Dan uangnya dari mana? Uang tabungan kah? Atau uang dingin? Yang emang ternyata nggak kepakai. Harus dihitung-hitung terus. Dan selalu hati-hati, plus rasional, jangan mengandalkan nafsu. Lalu faktor apa yang mempengaruhi investasi? Yang paling sering adalah angka makroekonomi, karena ini juga menjadi salah satu cerminan kondisi real dan formulasi kebijakan pemerintah. Tahun depan, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3%. Inflasi terkendali kembali ke angka kisaran 3%. Lalu, bagaimana dengan rupiah? Kembali ke angka 14.800 per dolar Amerika Serikat. Makanya banyak yang menjauhkan Indonesia sebagai mutiara yang bersinar saat ekonomi global gelap karena hanya tumbuh 2,7%. Pada 3 Januari 2022, indeks harga saham gabungan start di angka 6.665. Dan di bulan Desember 2022 bisa disebut stabil karena ada di angka 6.700-an. Kelihatannya sih stabil, tapi dalam perjalanannya IHSG ini sempat menyentuh angka 7.276 pada 21 April kemarin. Dan juga sempat turun kembali di bawah angka 7.000. Terus, apa sih yang membuat bursa saham bergerak naik turun? Jawabannya ada banyak saudara. Ekonomi global yang sebentar optimis, sebentar pesimis, aksi korporasi, sampai inflasi, kebijakan moneter juga berpengaruh. Singkat cerita, rupiah juga ikut melemah guys. Nah, di awal tahun ini ada di angka 14.200 dan sekarang angkanya sudah ada di atas 15.500. Coba buka grafis rupiah. Grafisnya hijau ke kanan. Cara bacanya beda dengan IHSG. Kalau misalnya grafis rupiah semakin naik, dia semakin melemah. Sederhananya, kita akan semakin mahal untuk menukarkannya dengan dolar. Terus, ngaruh nggak sih sama investasi? Betul banget. Nah, tahun 2023 mau investasi apa nih? Reksadana, saham, obligasi retail yang diterbitkan pemerintah, tanah, emas, deposito, atau properti. Semuanya bisa. Pokoknya ini salah satu resolusi 2023, tetap cuan. Tapi ingat, yang punya utang, lunasin dulu. Saya Yogi Fridianto dan juru kamera Oke Kurniawan, Bisnis Talk. Halo, selamat malam, selamat tahun baru. Kita kembali lagi di Bisnis Talk di tahun yang baru. Tetapi pembahasan saya hari ini adalah ekonomi 2023 diramal gelap. Artinya kabar buruk, tetapi apakah di tengah ramalan yang buruk ini kita masih bisa memperoleh cuan dari sejumlah instrumen investasi? Dan kita akan membahasnya malam ini dengan Pak Irman Faiz, ekonom Bank Danamon. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, terima kasih telah bergabung di Bisnis Talk. Dan saya juga menyapa Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih telah bergabung. Dan tentu saja dari pengamat properti ada Bapak Anton Sitorus. Selamat malam, Mbak Ilana. Selamat malam, terima kasih telah bergabung di Business Talk. Mas Faiz dulu kalau begitu. Gini, untuk ramalan suram perekonomian 2023, sejumlah lembaga internasional sudah menyampaikan secara belak-belakan ini tahun yang gelap. Artinya lebih berat dibandingkan tahun 2022. Segelap apa? Pertanyaannya itu satu. Yang kedua, Indonesia akan banting tidak? Mungkin berbicara tentang gelap atau tidaknya Mbak Ilona yang digaungkan oleh berbagai lembaga internasional lebih kepada ekonomi global gitu ya. Kenapa tahun 2023 menjadi gelap gitu ya? Karena di tahun 2022 kemarin kita lihat kebijakan suku bunga bank sentral di dunia itu sangat agresif. Ya, sangat. Nah, dan kita tahu kebijakan moneter itu punya dampak lag. Artinya ada dampak tunda ketika bunga acuannya dinaikkan. Yeah. Dan kalau di 2022 sangat agresif, berarti dampaknya akan fully terasa di 2023. Di 2023. Betul. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang menjadi pertanyaan kan itu ya gitu. Nah, kalau Indonesia kita sebenarnya cukup optimis gitu ya dengan outlook kita di tahun 2023 di 5,3% year on year. 5,3%? 5,3%. Kalau kita lihat berbagai lembaga internasional dan kita lihat banyak yang masih memproyeksikan di level 5%, bahkan di atas 5%. Kenapa kita bisa resilient, berdaya tahan dibandingkan dengan negara-negara lain?
Ada dua faktor menurut saya dari domestik terutama gitu ya. Kalau kita lihat ekonomi kita itu 54%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga kita 2 tahun terakhir pada saat pandemi itu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena kita mobilitasnya dibatasi. Dan di sisi lain kita punya yang namanya stimulus dan commodity price yang meningkat. Sehingga yang terjadi kalau kita lihat ke perbankan, dana pihak ketiganya meningkat luar biasa, Mbak Ilona. Artinya ada pent-up demand, kalau kita menyebutnya pent-up demand, artinya tabungan itu ada dan siap untuk di-spending gitu. Dan kita sudah melihat tren itu terjadi di akhir, mulai dari semester 2 2022, dan ini kita perkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023 ini gitu. Nah, itu yang menjadi faktor utama yang kita lihat di pertumbuhan kita cukup optimis di 5,3% gitu ya, dan berbagai lembaga internasional itu memperkirakan 5%, bahkan di atas 5%. Untuk faktor eksternalnya juga ada sebenarnya. Geopolitik dunia yang dinamikanya memang tidak pasti, memang merugikan beberapa negara kita lihat gitu ya. Tapi kita sebagai negara eksportir komoditas, terutama CPO dan coal, itu diuntungkan dari sisi harganya, karena harganya tinggi. Di tahun ini kita ekspektasikan memang harganya itu sedikit menurun, karena demand-nya pasti menurun kalau ekonomi global melemah gitu ya. Tapi secara level itu masih tinggi sehingga support ke ekspornya itu masih ada gitu Mbak Ilona. Dan kita tuh mendapatkan sebenarnya kita sebut windfall atau benefit juga, karena beberapa negara itu seperti misalnya kita lihat di Rusia tidak bisa mengekspor secara optimal untuk minyaknya, kita bisa ekspor. Coal yang tadinya negara-negara Eropa yang renewable energy itu kembali ke fossil fuel, sehingga ekspor kita di batubara itu cukup baik gitu ya, dan untuk CPO juga demikian, dan itu kan kita dua komoditas utama. PD ekonomi Indonesia 2023 bisa mencapai target proyeksi 5,3%. Saya ke Pak Rudianto, kalau begitu dengan sejumlah sentimen negatif yang ada, meski tadi memang Pak Faiz mengatakan 5,3% bisa lah, kita masih aman lah kalau saya singkat begitu. Tetapi kira-kira kalau Anda memandangnya demikian, atau sebenarnya hati-hati dikit lah kalau mau investasi tahun ini? Jadi kalau kita berbicara laporan keuangan sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Kontributor nomor 1 terbesar itu dari sektor perbankan, kemudian yang kedua dari energi. Ya. Kalau perbankan karena suku bunga depositonya rendah, sementara bunga kreditnya masih bertahan di level yang cukup menguntungkan bagi perbankan. Sudah begitu pada saat BI rate naik, perbankan Indonesia juga masih bunga depositonya belum naik. Nah, jadi itu membuat laba bersih perbankan itu cukup bagus tahun ini. Diperkirakan tahun depan masih bisa mengalami hal yang sama. Nah, perbankan itu sekitar mungkin hampir setengah dari IHSG. Jadi kalau laba bersih perbankan bagus, maka IHSG juga punya energi untuk naik. Nah, kemudian kalau dari sisi energi, betul, harga batu bara mungkin pada suatu titik itu akan turun, ya, karena kan tidak mungkin naik terus. Tapi saat ini harga batu bara itu masih jauh di atas biaya produksi. Jadi laba bersih dari sektor energi itu tahun depan pun saya kira masih sangat baik. Nah, itu menjadi energi pendorong daripada kenaikan harga saham. Tapi saham kita tahu sendiri, laba bersihnya naik 100% belum tentu harga sahamnya naik 100, karena di tengah-tengahnya ada faktor sentimen, ada faktor valuasi. Jadi memang dari sisi timing, kalau mau beli reksadana saham harus lebih hati-hati. Kalau untuk reksadana yang berbasis obligasi, saya malah punya pandangan yang sangat positif, karena kenaikan suku bunga sudah begitu agresif. Tahun depan mungkin Bank Sentral US cuma tinggal 3 kali aja, 0,25 kali 3. Mungkin juga 2 kali, habis itu sudah selesai. Karena angka inflasi US itu sudah turun 5 bulan berturut-turut. Bukan tidak mungkin di semester 2 tahun depan kita bukan bahas inflasi lagi, tapi kita sudah bahas suku bunga mau diturunkan kapan, seberapa cepat. Karena resesi yang terjadi di negara lain itu malah mempercepat keputusan mereka untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau tahun ini suku bunga tinggi untuk mengatasi inflasi, tahun depan suku bunga perlu turun untuk mengatasi resesi. Tahun 2023 suku bunga perlu turun untuk mengatasi resesi. Jadi sikap The Fed di sini 2023 berubah. Untuk konteks negara luar yang saat ini mungkin sudah dilanda resesi atau sudah mau resesi, penurunan suku bunga itu merupakan salah satu obat yang diperlukan. Nah, pada saat suku bunga turun atau belum turun deh,
baru diomongkan mau turun saja, biasanya harga obligasi sudah rally. Nah, berbeda dengan saham. Saham itu ada faktor sentimennya. Laporan keuangan bagus belum tentu harganya naik. Tapi kalau obligasi cenderung satu arah. Kalau suku bunga sudah dibicarakan mau turun, harga obligasi itu sudah rally duluan. Jadi tahun depan itu selain reksadana yang berbasis saham, reksadana yang berbasis obligasi pemerintah ataupun korporat bisa menjadi pilihan investasi yang bagus juga. Maksudnya tahun 2023 obligasi bisa menjadi primadona investasi? Oke, 2023 primadona investasi obligasi. Saran dari Pak Rudianto tadi. Saya ke Pak Anton kalau begitu. Pak, saya penasaran sama sektor properti. Jadi kemarin di tahun 2022 kemarin itu yang kita lihat bahwa ada beban misalnya biaya ongkos pembangunan konstruksinya gitu ya. Ada inflasi di situ. Kemudian tapi yang saya lihat bahwa riset Bank Indonesia masih ada kenaikan harga properti. Ya, tapi memang tidak signifikan. Tapi mungkin Anda punya riset tersendiri bagaimana tren harga properti di tahun 2022 kemarin. Kemudian hambatannya apa saja? Ya, memang kita dalam 3 tahun terakhir ini di sektor properti cukup berat ya. Tapi sepertinya tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang menarik gitu karena sektor properti itu kan beragam. Jadi memang kalau kita melihat satu persatu tidak bisa disamakan ya, misalnya antara satu sektor dengan yang lain. Jadi terkadang orang mengeneralisasi bahwa sektor properti sudah 3 tahun begini-begini aja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sektor landed property ya, baik itu rumah atau ruko, rukan itu masih perform gitu ya. Jadi ini yang mungkin akan terus berkembang di tahun 2023 dan ke depan ya, yang akan menjadi driver pertumbuhan properti. Dan memang kebanyakan pengembang saat ini fokus proyek-proyek mereka itu adalah di proyek-proyek yang landed property ini. Nah, memang untuk sektor-sektor seperti apartemen, perkantoran komersial masih membutuhkan waktu untuk karena memang itu terkait dengan ya seperti aktivitas bisnis dan perekonomian dan juga faktor-faktor lain. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan hunian yang terkait dengan landed property tadi itu kita tuh masih sangat besar. Jadi kebutuhan dari backlog maupun pent-up demand yang tertahan akibat kondisi stagnan yang terjadi belakangan ini membuat sebenarnya permintaan itu besar ya sebenarnya. Tapi memang belum benar-benar terrealisasi ke dalam spending transaksi yang ada. Jadi kita melihat 2023 ini akan menjadi tahun yang menarik, apalagi kalau misalnya developer mulai berani untuk istilahnya offloading their asset ya, portfolio. Karena kalau 3 tahun ini mereka tidak terlalu agresif dalam jualannya, menahan-nahan, tapi sampai berapa lama mereka bisa bertahan seperti itu. Jadi saya pikir hal yang menarik di tahun 2023 ini adalah kemungkinan bahwa pengembang semakin agresif dan berani menawarkan harga yang menarik ya untuk menggerakkan pasar dan dengan daya beli konsumen yang masih ada. Saya pikir ini akan menjadi satu periode yang kita harapkan terjadi pertumbuhan yang signifikan di 2003. Ini sih bukan lagi menarik, tapi sangat menarik gitu. Dengan kondisi ramalan perekonomian yang cukup buruk, kita katakan meski memang dari pemerintah sendiri mengeluarkan tone yang optimis begitu ya. Tapi kan kita kembali ke realita dengan faktor-faktor yang ada sudah terlihat sekali. Misalnya The Fed cukup agresif, meski tadi juga disampaikan memang tampaknya di tahun ini, tahun 2023 akan ada tren penurunan suku bunga seperti itu. Nanti saya lanjutkan lagi, karena Pak Anton sekarang saya ke Pak Faiz lagi. Yang kita tahu tadi Anda juga yang menyinggung bahwa konsumsi domestik itu memang sangat menyumbang terhadap perekonomian Indonesia ya, mayoritas sekali, tapi kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di eksternal tentu saja, karena ini akan mempengaruhi kinerja ekspor kita. Jangan sampai prestasi kita kemarin untuk neraca dagang surplus terus, cetak rekor begitu, dan apakah berlanjut di tahun 2023. Tapi pertanyaan saya bukan yang itu, pertanyaan saya adalah inflasi. Bank Indonesia meyakini bahwa nanti inflasi bisa terjaga 3% plus minus 1% di tahun 2023. Tapi sejumlah analis, jumlah proyeksi mengatakan Indonesia masih akan mengalami inflasi yang cukup tinggi di tahun ini, tahun 2023. Kalau Anda punya hitungannya berapa? Iya,
Di tahun 2023 ini memang kita melihat inflasi masih akan sedikit di atas dari batas atas Bank Indonesia. Oke. Hitungan kita ada di 4,5%. Jadi kalau Bank Indonesia punya range target adalah bersama pemerintah 2-4%, kita melihat masih akan di kisaran 4,5%. Kenapa? 4,5%. Pertanyaannya kenapa? Karena inflasi itu kan didorong oleh dua faktor ya. Sekarang ini kalau kita lihat, pertama adalah faktor demand. Nah, inflasi sesuai dengan perkiraan kita bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu akan membaik di tahun 2023 di 5,3%, yang didorong oleh konsumsi rumah tangga, artinya permintaan itu meningkat. Kalau permintaan meningkat, pasti inflasi harga-harga cenderung akan naik gitu kan. Nah, masalahnya yang menjadi momok adalah bagaimana sisi supply-nya. Kita tahu di 2022 global supply chain disruption membuat harga-harga komoditas pangan, energi itu meningkat dan menjadi driver utama dari inflasi kita. Inflasi global, ya. Nah, namun kita kalau di Indonesia kita lihat menjelang akhir tahun 2022 panen kita cukup berhasil sehingga harga volatile foods pangan itu dapat turun. Terjaga ya. Terjaga. Dan juga kita ingat bahwa di September 2022 ada penyesuaian harga BBM bersubsidi yang menjadi salah satu shock untuk inflasi administered price. Dan kalau kita lihat ini akan memberikan base yang lebih tinggi sehingga tren di tahun 2023 ini memang akan moderasi untuk inflasi. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau memang pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan ekspektasi sesuai dengan ekspektasi bahwa di 5,3%, konsekuensinya komponen inflasi intinya pasti kemungkinan besar akan juga masih meningkat gitu tracknya. Oke, dengan data optimisme yang Pak Faiz katakan, lantas investasi apa lagi yang paling menarik selain tadi kalau dibocorin nih sama Pak Rudianto itu terkait dengan perbankan, sektor perbankan harus dilirik di tahun 2023. Nanti kami bahas lagi saudara, tetap di Business Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan sekarang saya ke Pak Rudianto lagi. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Faiz bahwa inflasi kita mungkin akan lebih tinggi dibandingkan 2022, 4,5 di atas prediksi dari Bank Indonesia 3% plus minus 1%. Pertanyaan saya bagaimana dengan prospek investasi di pasar keuangan? Apakah masih cerah atau investor disuruh untuk boleh berinvestasi tapi tolong hati-hati atau justru lebih baik sikapnya wait and see? Kalau pasar modal kan sangat luas ya. Ada yang investnya ke saham, ada yang investnya ke obligasi. Nah, kalau yang investnya ke saham, tentu kan acuannya adalah indeks harga saham gabungan. Nah, dengan kinerja laba bersih yang diperkirakan masih akan naik tahun depan. Kalau tahun ini kita karena komoditi boom ya. Tahun 2022 karena komoditi boom, 2023 itu akan dari pemulihan ekonomi. Syukur-syukur kalau hilirisasi yang Pak Jokowi canangkan berhasil lagi, nggak cuma di nikel, tapi di bauksit atau di yang lain, bisa saja ada lagi lonjakan daripada kinerja perusahaan secara umum. Jadi dari hal tersebut, perkiraan Panin Asset Management untuk IHSG di 2023 adalah di 8.100 sampai dengan 8.200. Nah, memang cukup tinggi ya, karena kalau asumsi misalnya 2022 ditutup di level 6768 berarti kan bisa di atas 10% gitu. Nah, tapi dari sisi timing sekali lagi saham itu kadang-kadang semuanya bisa bagus ya, semua laporannya bisa bagus, tapi kalau pas sentimennya jelek dia bisa turun. Jadi dalam strategi berinvestasi itu kita bisa masuk secara bertahap. Kalau ada penurunan besar kita bisa masuk dalam jumlah yang lebih besar. Nah, kalau untuk reksadana yang berbasis obligasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, memang betul ya, inflasi bisa saja sesuai target, bisa juga di atas target. Tapi hampir bisa dipastikan lebih rendah daripada 2022. Nah, dengan inflasi yang lebih rendah daripada 2022, berarti Bank Sentral punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Ya, bisa saja dia turunkannya baru 2024. Bisa juga 2023, tapi begitu dia mulai membicarakan saja, biasanya harga sudah naik duluan. Nah, jadi kalau untuk reksadana yang berbasis obligasi pemerintah ataupun korporasi,
mungkin kita bisa masuk di awal, jadi tidak usah nunggu terlalu lama. Takutnya nanti harganya sudah keburu naik, kita dapat harganya yang di pucuk gitu. Oke. Cuman tetap saja ya, dalam investasi perlu diversifikasi, dan bukan berarti kalau misalnya jangka panjangnya bagus, kita masuk besok langsung naik. Bisa aja harganya tetap naik turun begitu. Oke, kalau boleh dibocorkan dengan situasi yang Anda sebutkan, hati-hati karena saham itu kan naik cepat, turun cepat yang tadi Anda sebutkan, berarti mungkin bisa kasih bocoran apakah kita layak mengoleksi blue chip aja atau justru second linernya boleh? Nah, kalau dalam situasi ekonomi sedang tumbuh, ya syukur-syukur yang tadinya pengetatan di 2022 menjadi mulai ada pelonggaran di 2023, seharusnya semua sektor akan diuntungkan. Karena kalau 2022 karena pengetatan, wah orang hati-hati semua, cari perusahaan yang ada dividennya yang tumbuh. Nah, 2023 kalau misalnya lebih longgar, ya mungkin tidak di awal tahun ya, mungkin baru menjelang semester 2 atau semester 2 sampai akhir tahun, orang akan lebih berani ambil resiko. Nah, dalam situasi seperti ini, biasanya saham yang naik itu tidak hanya blue chip saja, tapi juga saham-saham yang lain yang mungkin ada ceritanya, ada growth-nya. Sektornya? Nah, kalau dalam sektornya, pada dasarnya semua sektor, tapi untuk yang Boleh lah, yang paling unggul aja. ya kalau dari sisi laporan keuangan, perbankan sama energi itu tetap akan merupakan sektor yang laba bersihnya bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Perbankan dan energi kalau mau cari aman. Bukan? Yang laba bersihnya kira-kira akan bagus. Oke, baik. Saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, tadi kan Anda yang mengatakan bahwa di 2023 ini akan menarik karena para pengembang mungkin akan lebih berani yang tadinya wait and see begitu. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ketika mereka mulai berani memasarkan produknya mereka dengan harga menarik. Artinya Anda mau mengatakan bahwa nanti harga jual properti itu akan lebih rendah dibandingkan 2022, atau maksud Anda ya naik sih, tapi tipis? Iya, untuk beberapa sektor kemungkinan iya, khususnya apartemen, karena banyak sekali portofolio aset mereka yang saat ini belum terjual gitu ya, sehingga ada kemungkinan kalau nantinya akan terjadi ya diskon-diskon yang menarik lah. Diskon menarik. Ya. Tapi kalau untuk yang sektor lain seperti landed property nggak terlalu ya, jadi mungkin tetap akan ada penyesuaian harga seiring dengan kenaikan harga bahan bangunan tadi. Akan tetapi saya pikir juga pengembang nggak akan terlalu banyak menaikkan harga karena kondisinya masih seperti ini. Jadi mereka masih akan fokus dalam meluncurkan proyek-proyek yang terjangkau, yang affordable ya, yang bisa diserap dengan pasar, dan ya ini yang mungkin bisa menjadi sarana untuk investasi orang-orang yang ingin masuk ke properti di tahun 2022. Berarti targetnya masih pemilik rumah baru? Secara pangsa pasar end usernya iya, jadi keluarga baru yang eksekutif. Dan landed house. Ya, untuk landed property ya. Dan saya pikir ada juga kecenderungan begini, belakangan kan khususnya generasi milenial itu kalau ingin mencari lokasi hunian itu pengennya nggak jauh-jauh. Ya. Nah, sementara banyak kan proyek-proyek landed house atau yang murah itu jauh-jauh sekali. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam kota ini kan sebenarnya banyak aset-aset yang terutama apartemen yang underutilized. Nah, ini mungkin yang akan bisa menjadi satu aset yang dikembangkan ya oleh terutama oleh korporasi untuk mungkin dikelola sebagai hunian sewa. Nah, ini juga sudah mulai terjadi di beberapa proyek-proyek apartemen di mana pemain-pemain baru yang mengembangkan bisnis hunian sewa ini juga makin banyak ya di pasar saat ini. Oke, ini saya lihat narasumber saya tiga-tiganya optimis sekali di tahun 2023 tahunnya. Semoga itu yang kejadian begitulah. Saya ke Pak Faiz lagi kalau begitu. Di tengah ketidakpastian, meski saya tahu proyeksi Anda mengatakan optimis, tapi kan kita bolehlah memberikan warning juga ke penonton begitu. Sektor mana kira-kira yang nanti akan menjadi penyelamat ekonomi RI? Ya. Jadi memang kalau kita melakukan proyeksi itu, Mbak Ilona, kita punya yang namanya baseline, nah itu yang 5,3. Tapi kita juga punya skenario downside. Berapa tuh downside-nya? Nah, mungkin ya lebih rendah pastinya dari 5,3. Ya. Sampai 5 nggak? Ya, kita masih cukup, untuk skenario moderate ya bisa, kita masih cukup optimis di 5% lah. Oke. Ya, moderate ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat sektor apa sebenarnya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa driver utamanya kita expect dari konsumsi rumah tangga. Artinya berarti consumer related sectors itu akan membaik di tahun 2023. Apa itu consumer related sectors? Pertanyaannya kan gitu. Yeah. Consumer related sectors-nya yang pertama adalah trade tentunya. Kita lihat retail maupun perdagangan besar itu udah membaik di kuartal 4 tahun 2022 dan trennya ini kita lihat akan berlanjut terus. Kedua yang related sama consumer lagi terkait dengan mobility. Itu baseline kita. Kalau downside-nya kalau misalnya ada amit-amit ada COVID lagi gitu ya yang hal-hal yang tidak terduga lah ya. Betul, mengancam kesehatan kita dan restriksi mobilitas diperketat lagi ya berarti skenario baseline-nya bisa turun gitu ya. Tapi kalau misalnya mobilitas kita seperti ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, maka transportasi, hotel itu akan restoran akan menjadi sektor-sektor primadona juga di tahun ini yang jadi memang consumer related sector. Dan satu lagi mungkin manufaktur ya, tapi mungkin komponen manufakturnya kita lihat di industri makanan dan minuman terutama. Karena industri makanan minuman ini kita tahu sangat driven by consumers. Ini yang menjadi sektor backwardnya dari F&B tadi. Gitu. Tapi gini, karena tadi ada menyinggung soal manufaktur, yang kita tahu di tahun 2022 sudah terjadi PHK dan saya juga berbincang dengan pelaku usaha di sektor tersebut yang justru menduga akan ada gelombang PHK lanjutan. Nah, Anda analisanya gimana dengan sektor manufaktur? Karena kan dia menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Jangan sampai pengangguran RI bertambah. Betul. Kalau untuk sektor manufaktur kita lebih sebenarnya gini, sektor manufaktur itu kan cukup besar ya di dalam perekonomian kita gitu ya. Jadi pertumbuhan yang 5,3 tadi itu juga salah satunya drivernya adalah dari sektor manufaktur terutama yang paling besar industri mamin itu. Nah, masalah PHK kita melihat memang margin dalam 3 tahun terakhir saat pandemi itu memang squeeze sekali. Jadi kenapa squeeze? Karena tadi seperti yang Mbak Ilona sampaikan, inflasinya meningkat, jadi biaya produksinya meningkat. Nah ini yang dilakukan saya melihatnya sebagai respon transitory atau temporary dari company, di mana memang untuk mengimprove margin salah satunya yang mungkin kita bisa bilang dalam bisnis itu paling bisa di-adjust adalah salah satunya biaya pegawai gitu ya. Nah nanti di tahun ini saya lihat dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, pasti dari sisi top line revenue-nya akan meningkat. Sehingga marginnya tadi tidak perlu cost reduction. Dia juga punya ruang untuk meningkatkan absorption dari tenaga kerja. Itu yang saya lihat di tahun 2023. Ya ini singkat saja, kalau kita lihat di tahun 2022 IP manufaktur itu memang masih ekspansif, tetapi angkanya turun terus. Betul. Di tahun 2023 Anda melihatnya apakah tetap ekspansif atau justru harus diwaspadai? Ya, kita masih di atas 50 jadi masih ekspansif. Masih ekspansif. Masih ekspansif. Tapi trennya turun? Mungkin di semester 1 dia trennya akan justru naik kita lihat. Tapi semester 2 mungkin dia akan lebih landai. Karena memang menjelang akhir tahun biasanya begitu Mbak Ilona. Jadi memang di tahun 2022 itu agak tricky karena dia mulai meningkat dan menjelang akhir tahun kan memang slow down, holidays dan segala macam ya. Baik. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita lihat di saat selalu ya, ini sebuah kebiasaan ketika ekonomi tidak pasti, meski yang bisa kita jadi pegangan itu kan hanya proyeksi, jadi belum nyata begitu. Dan biasanya kalau dalam situasi seperti ini, orang-orang itu cenderung akan mengoleksi yang aman-aman saja lah asetnya, katakanlah emas. Nah, Anda setuju dengan hal tersebut, lalu kemudian bagaimana kita memanfaatkan? Karena kita lihat kan tren belakangan juga harga emas cukup naik ya. Kalau di Indonesia tuh emas agak unik, karena harga emas di Indonesia itu dalam rupiah per gram, bukan troy ounce per dolar gitu. Nah, ada dolarnya. Jadi harga dalam troy ounce-nya nggak kemana-mana. Tapi karena dolarnya awal tahun 14.200, sekarang 15.000 sekian, itu menjadikan harga emas naik. Jadi harga emas di Indonesia itu sebetulnya penghalinya dari dolar. Kalau nanti dolarnya misalnya kembali ke level 14.500 atau 14.800, ya harga emas juga akan turun lagi. Udah begitu di Indonesia harga selisih antara harga beli dan harga jual itu sangat jauh. Kita beli emas 1 gram belum apa-apa sudah mungkin rugi 10%. Nah, kemudian emasnya kalau 2-3 tahun keluar edisi yang baru, edisi yang lama katanya nilainya bisa agak turun. Jadi kalau untuk menyimpan harta, koleksi, emas menurut saya boleh gitu. Hanya untuk jangka panjang sarannya. Tapi kalau untuk investasi,
menurut saya masih banyak instrumen yang lebih bagus daripada emas. Oke, berarti Anda memproyeksikan di 2023 harga emas akan cenderung turun? Kalau misalkan emas itu kan gini, kalau dalam yang harga dalam troy ounce per dolar, semakin jelek situasi ekonomi, harganya semakin naik. Iya. Ya, jadi itu kemungkinan naiknya karena itu. Kemudian kalau di Indonesia ada dolarnya lagi. Nah, kalau misalnya ekonomi dunia dalam kondisi resesi, Indonesia bisa selamat dan bagus, bisa aja kurs rupiah yang tadinya 15 ribuan ke 14 ribuan. Jadi harga emas dunianya naik, dolarnya turun. Jadi saya kira kalau untuk Indonesia nggak akan banyak berubah. Dan keputusan The Fed juga akan memengaruhi itu ya, terkait nanti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas lagi. Kita lanjutkan, jangan kemana-mana saudara. Business Talk masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, investasi apa yang menarik di tahun 2023, dan telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Oke, ini menarik ya. Tadi kalau kita lihat pandangan dari narasumber kita positif semua, tapi saya minta Anda punya data yang baru Mas, supaya bisa melihat secara keseluruhan. Saya sebelum ke Mas Cipta, saya coba ke Pak Anton lagi. Pak Anton, kalau dari yang Anda sebutkan, uraikan dari segmen 1 sampai 2 tadi, bahwa ini tampaknya sangat positif untuk pergerakan sektor properti. Nah, pertanyaannya adalah, saya akan ngomong investasi, berarti layak nggak nih orang-orang untuk berinvestasi di properti? Iya, pada dasarnya kita harus optimis lah, walaupun kondisinya belakangan memang agak-agak gimana gitu ya. Tapi gini, seperti layaknya sektor-sektor lain itu kan semua pasti ada siklus ya. Memang 3 tahun terakhir itu kita berada di siklus bawah, dan sekarang pun juga kita nggak bisa bilang bahwa kita masih udah mulai naik ya. Tapi yang jelas bottomnya itu udah semakin menjauh, sehingga kita perkirakan kebangkitan itu akan semakin mendekat. Jadi kalau misalnya investasi sekarang ini nafasnya itu nggak perlu jauh kayak tahun 2021 gitu, atau 2020. Nah, sehingga makanya kita optimis bahwa kalau investasi di properti tahun ini ya kita harapkan kenaikan ya, capital gain, dan juga keramaian daripada aktivitas sewa menyewa, sehingga orang ingin berinvestasi itu lebih banyak, potensi sumber pemasukannya itu lebih terbuka. Jadi itu yang saya bilang dari awal bahwa 2023 ini kita berharap trennya itu recovery-nya sudah mulai beranjak, dan semoga setelah nanti pemilu 2024 kita sudah kembali di periode sebelum pandemik ya. Harapannya seperti itu, Mbak Ilona. Oke, di tengah era suku bunga tinggi tetap menjanjikan? Saya nggak terlalu implementasinya biasanya masalah tahun ya. 2023? Nggak terlalu masalah, karena kalau sepanjang yang saya pelajarin ya, relasi antara suku bunga dengan properti itu nggak terlalu signifikan. Mungkin dengan instrumen aset yang lain iya, tapi kalau properti nggak terlalu. Apalagi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, fluktuasi suku bunga pun masih relatif untuk properti masih oke lah, nggak masalah. Oke, jadi saudara silahkan beli properti sekarang, karena katanya diskon akan ada di tahun 2023. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa narasumber kita ini sangat optimis, nggak sangat sih, tapi optimis tentang pertumbuhan ekonomi RI. Ini pesan yang baik untuk kita juga, supaya nggak takut duluan gitu, karena kan takut juga mengganggu psikologi untuk spending dan lain-lain begitu. Tapi kalau kita redaksional, punya catatan apa yang perlu diperhatikan supaya ini masyarakat juga hati-hati? Apalagi saya ingat di tahun 2020 misalnya, ketika pandemi ada di Indonesia, orang memang sudah mulai belajar investasi, tapi nggak sedikit yang akhirnya tertipu sama investasi itu sendiri. Catatan kita? Ya, persis. Jadi diskusi kita menarik sekali. Saya mungkin ke makro dulu ya. Jadi kan sedikit flashback, 2022 kan sebenarnya ceritanya itu kan bisa dibagi dua ya. Di awal-awal kita sangat happy karena memang lagi pemulihan, ekonomi juga naik tinggi, tapi di kuartal terakhir itu mulai terasa agak melambat. Kita mulai merasa bahwa inflasi tinggi itu benar-benar sudah ada, sehingga subsidi sampai BBM dinaikkan dan sebagainya, lalu mulai melambat lah ekonomi. Nah, tahun 2023 bagaimana?
para bicara malam ini optimis. Jadi gambaran besarnya optimis. Tapi sebenarnya kita bisa pilah menjadi dua sebenarnya karena kelihatannya memang dari sisi kebijakan suku bunga global ini sudah mendekati akhir. Banyak pandangan begitu. Mungkin skenarionya adalah mungkin kuartal 1 atau mungkin paling telat kuartal 2 ya, semester 1 itu kata kuncinya pivot. Jadi berbalik kebijakannya ketika dari naikin suku bunga kemudian berhenti lalu turun gitu ya. Nah di periode pertama itu masih akan fluktuatif mungkin. Kita masih akan melihat fluktuatif, ada kejutan-kejutan seperti mungkin belum lama misalnya kuartal 4 Bank Sentral Jepang melonggarkan bisa dibilang mulai melonggarkan band untuk yieldnya yang itu mengubah skenario dan kejutan-kejutan masih akan terjadi. Nah, jadi fluktuasi masih akan terjadi. Tapi kita ingat bahwa dalam kondisi koreksi, dalam kondisi krisis justru itu peluang, selalu ada peluang. Ada istilahnya 3C atau kalau saya merangkum itu kalau bahasa Indonesia 3K. Krisis, kalau kita punya kas, punya keberanian, itu justru malah saatnya kita untuk masuk dan menangguk mungkin nanti cuan yang bagus begitu ya. Tapi saya dapat tugas untuk mengingatkan gitu ya. Kita kan bicara skenario, ini kan skenario 1 gitu ya. Skenario yang lain bisa terjadi misalnya inflasi ternyata bandel nih. Nggak secepat yang kita perkirakan bisa berbalik. Yang kedua, jangan lupa masih ada perang Ukraina yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. apa. Nah kalau seperti ini artinya prinsip kehati-hatian, artinya ya investasi nggak boleh ditunda, tapi tetap hati-hati. Jadi melihat risiko itu, ya misalnya kewajiban dana jaga-jaga tetap harus, bahkan mungkin harus ditambah, karena ceritanya memang ekonomi melambat. Yang lain juga tadi menyinggung Ilona sampaikan, kalau OJK mengingatkan itu harus 2L ya, legal, logis. Jadi hati-hati karena di tengah kondisi nggak menentu biasanya ada saja orang yang memanfaatkan ini dengan menawarkan investasi yang tidak jelas, dan pengalaman waktu pandemi kita diajarkan hati-hati karena diiming-imingi saat kita butuh duit kan, diiming-imingi masuk, nggak hati-hati terjebak dan akhirnya merugi. Jadi optimis secara garis besar, ini peluang, tapi tetap harus hati-hati karena ada skenario-skenario yang kadang-kadang kita nggak tahu, masih ada area-area juga yang tidak bisa kita tebak begitu ya. Tetap harus waspada, dan itu sebenarnya pemerintah sendiri juga berkali-kali bilang demikian ya. Pak Presiden misalnya mengatakan kita ini sebenarnya dipuji lah ya sama IMF, tapi tetap bilang harus waspada. Kalau begitu saya menyambung pernyataan dari Mas Cipta, saya ke Pak Faiz begini. Apakah dalam situasi seperti ini memang government spending baik untuk subsidi dan kawan-kawan itu harus ditingkatkan? Tetapi masalahnya begini, untuk defisit itu nggak boleh lebih dari 3%. Tapi apakah memang benar bahwa government spending itu yang menjadi penyelamat kita nanti di ekonomi 2023? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari komponen PDB itu sendiri, government spending itu kan sekitar 14%. Balik lagi ke pernyataan saya di segmen sebelumnya bahwa konsumsi rumah tangga sebenarnya penyelamat kita di tahun ini gitu ya. Makanya ekspektasi dan harapan itu sangat besar di sana. Nah, yang dilakukan pemerintah menurut saya sudah tepat, melakukan konsolidasi fiskal dengan kembali ke Undang-Undang Keuangan Negara, di mana kita menjaga untuk prudent fiskal di bawah 3%. Karena sebelumnya kita sudah disburse stimulus yang sangat luar biasa. Nah ini kan multipliernya nanti ke konsumsi rumah tangga dengan tadi uang yang disampaikan itu, makanya tabungan tinggi, nanti konsumsi akan ikut. Jadi sih harusnya meskipun konsolidasi fiskal itu terjadi di tahun ini dengan defisit yang lebih kecil, harusnya dampaknya ke pertumbuhan akan minimal gitu. Tetapi tetap harus ada disediakan bantalan ya. Betul, buffer selalu. Konsumsi rumah tangga tadi ya. Betul. Apalagi misalnya, cuman masalahnya kadang bansos itu untuk kelas menengah bawah, tapi untuk yang menengah ini suka nggak dapat, dan ini kan berpotensi menurunkan ekonomi kita. Itu saran Anda apa? Singkat saja. Untuk yang menengah, mungkin kita juga selalu melakukan perbaikan data ya, itu paling penting sebenarnya. Walaupun isunya sangat struktural. Baik. Saya ke Pak Rudi, yang ini singkat saja, karena tadi Anda sudah memberikan bocoran-bocoran sedikit begitu, tetapi apa yang paling harus diwaspadai oleh investor, meski Anda sendiri meyakini bahwa ekonomi 2023 tampaknya yang nggak sesuram ekonomi global gitu? Yang pertama adalah data inflasi. Jadi data inflasi ini menentukan arah suku bunga. Tadi sudah disampaikan Pak Cipta, memang benar. Kalau misalnya inflasinya bandel, maka suku bunganya juga bisa turunnya lebih lama daripada dugaan. Nah, di luar itu terus terang dari domestik saya tidak melihat ada faktor yang beresiko selain itu. Karena dari sisi laporan keuangan so far so good. Kalau dari luar negeri selalu ada. Ya hari ini perang, besok nanti suku bunga,
lusa entah apa lagi. Itu lalu adalah ada bagian hal-hal dari yang pasar harus modal. kita antisipasi. Ya. Banyak membaca kalau begitu ya. Saya ke Pak Anton, yang ini singkat saja, kira-kira nanti pengembang akan lebih banyak untuk memasarkan landed house, apartemen, lalu kemudian soal demand-nya paling banyak apa? Yang kalau fokus masih landed house ya. Masih tetap. Tapi mungkin alternatif strategi dari pengembang adalah ya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menjual portofolio apartemen mereka yang masih banyak, dan saya pikir jadi masih di sektor hunian yang masih perform di tahun 2000. Terutama mungkin untuk orang yang mencari hunian pertama begitu ya. Saya ke Mas Cipta, saya meminta Anda untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini, singkat saja Mas Cipta. Ya sebenarnya gini, kalau kita melihat kita melalui banyak hal ya beberapa tahun ini, dan kita sebenarnya sudah pernah mengalami yang terburuk ekonomi itu, yaitu COVID sebenarnya. Ketika COVID, ekonomi benar-benar terburuk. Dan kita sebenarnya sedang dalam periode pemulihan, hanya memang agak terganggu dengan tren inflasi tinggi ini yang memang di luar kendali kita. Artinya kalau lihat dari diskusi malam hari ini, sebenarnya ada potensi besar untuk kita melanjutkan pemulihan. Ya. Nah artinya kalau dalam agresif ya, dalam konteks investasi, sebelum nanti mungkin biasanya asing kan lebih canggih masuk duluan, ya kita yang domestik ini juga jangan sampai lengah. Jadi ada peluang masuklah, tapi tetap dengan catatan tadi kita tetap harus hati-hati dan jangan sampai kejeblos di investasi yang salah. Iya, benar sekali. Diingatkan sama Mas Cipta, cari cuan boleh, tapi tetap harus hati-hati. Lihat dulu sumbernya di mana, legal atau tidak legal. Jangan cuma karena pengen returnnya tinggi, nggak berani untuk ambil risiko tinggi, begitu ya. Terima kasih banyak Mas Cipta Wahyana, wartawan Nasional Kontan, atas pandangan redaksionalnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Terima kasih banyak telah bergabung di Bisnis Talk. Dan Pak Rudianto, Direktur Panen Aset Manajemen. Terima kasih banyak. Dan tentu saja Pak Irman Faiz, Ekonom Bank Danamon. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Selamat tahun baru, Bapak-Bapak. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ekonomi global diproyeksikan suram, tetapi hasil diskusi kita malam ini optimis bahwa ekonomi Indonesia bakal tahan banting. Ini artinya kita masih punya kesempatan untuk cari cuan dari investasi, tapi saya ingatkan tetap waspada. Saya masih serta Regan. Sampai jumpa Selasa depan. Selamat tahun baru.